Assalamualaikum, mari kita simak tausiah Ustadz Rifki Jafar Talib tentang menjadi orang yang sabar dan ikhlas. Kita akan sampaikan dulu mengenai hakikat dunia, di mana Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, dan ini sudah nggak mungkin bisa didustakan, nggak mungkin. Apa Allah katakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum. Dan di sini ada dua kata yang menunjukkan penegasan. Yang pertama apa? Lam litaukid. Wala. Lamnya itu lam untuk menegaskan makna, artinya pasti. Wala nabluwanna. Kemudian ada nun di akhir itu, yang nunnya di tasydid atau di syiddah. Nabluwanna, itu nun namanya nun litaukid, nun untuk menegaskan makna, artinya pasti. Dan kata kerja yang Allah gunakan fi'ilnya itu fi'il mudhari', artinya apa? Terus dan tidak berhenti. Terus arti potongan ayat ini apa? Wala nabluwannakum, dan pasti terus menerus menjadi kepastian dari kami, yaitu Allah akan memberikan ujian kepada kalian. Wes, siap-siap aja. Maka pasti sama Allah diuji. Kemudian Allah tunjukkan beberapa bentuk ujiannya. Bisyai'in, syai' itu artinya bukan keseluruhan, sedikit aja, sebagian. Bisyai'in minal khauf, rasa takut. Awalnya ayat ini berbicara tentang ketakutan kaum muslimin dari besarnya musuh. Sekarang luas maknanya. Karena apa? Dalam ilmu tafsir dikatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Makna atau hikmah dari ayat itu diambil dengan keumuman artinya, bukan karena khususnya asbabun nuzul. Jadi luas. Kalau sekedar karena asbabun nuzul, maka ayat itu sempit. Tapi ayat Al-Quran itu boleh difahami dengan keumuman maknanya. Jadi yang pertama, Allah akan memberikan kepada kita ujian, bentuknya rasa takut. Nah, maka yang pertama Allah uji kita dengan apa? Bisyai'in minal khauf, rasa takut. Ya, termasuk takut sakit, takut ditinggal, takut miskin. Semua rasa takut itu merupakan ujian dari siapa? Allah. Dan tidak ada seorang pun yang tidak punya rasa takut. Bisyai'in minal khauf wal ju', rasa lapar. Bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Nah, kalau ini nggak usah ngomong, semuanya sama sudah. Kekurangan apa? Harta. Wal anfus, kekurangan personil pasukan. Coba kita ini mau cari ganti pengurus takmir aja carinya susah. Gak ada yang mau. Do inti aja lah, kada lo pian aja. Susah sampai kita ini mau cari orang. Karena apa? Kurang pasukan, kurang personil. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan apa? Buah-buahan. Ini bentuk-bentuk ujian yang Allah sekedar jadikan contoh. Tapi masih banyak ujian yang lain. Diuji dari keluarga, diuji dari anak, diuji dengan kesehatan, diuji dengan tetangga yang kemudian ganggu setiap hari, diuji dengan pekerjaan yang berat, diuji dengan penyakit yang terus dia hadapi setiap harinya. Itu semua ujian. Tapi ingat, penutupnya keren. Allah bilang apa? Wabasyiris sabirin. Berikan berita gembira dengan semua ujian tadi, khusus untuk orang yang sabar. Berarti apa? Allah bilang ujian tadi semua itu, rasa takut, kekurangan, kemudian sakit, diuji dari istri, diuji dengan anak, diuji dengan keluarga. Allah katakan itu apa? Busyra, itu berita gembira. Dan itu bukan ujian, dan itu bukan bencana, dan itu bukan sesuatu yang mendatangkan musibah.
Tapi Allah bilang apa? Wabasyiris sabirin. Itu berita gembira, tapi bukan untuk semua orang, tapi untuk siapa? Orang yang sabar. Dan ingat, sabar itu bukan nunggu setelah setahun ke depan. Sabar itu bukan nunggu seminggu ke depan, enggak. Sabar itu inda sadmatil ula, ketika turunnya ujian yang pertama. Pas dapat berita yang tidak menyenangkan, langsung sabar. Itu sabar. Kalau sekarang marah dulu, gak terima, baru nanti 3 hari baru, ya akhir, ana sabar. La, inti tidak sabar. Maka orang yang mampu sabar ketika pukulan yang pertama, apa ganjaran untuk mereka? Allah masukkan mereka ke dalam surga bila hisab wala azab. Tidak pakai hisab. Innama yuwaffas sabirun, hanya kepada orang yang sabar, ajrohum bighairi hisab, Allah kasih ganjaran untuk mereka tanpa hitungan. Allah kasih pahala tanpa hitungan. Nah, maka begitu. Maka Allah bilang apa? Wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sekarang Allah jelaskan siapa orang yang sabar itu, yang ketika mereka tertimpa musibah, itu musibah mendatangkan kebaikan untuk mereka. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu, apal semua, maknanya faham, kandungannya ngerti. Nah, ini yang kita mau belajar sekarang, yaitu mereka yang apabila mereka didatangkan kepada mereka dari Allah sebuah musibah, musibatun, ini isim nakirah. Isim nakirah itu artinya apapun bentuknya, kapanpun datangnya, besar atau kecil tidak dihitung. Pokok yang namanya musibah, alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka tertimpa musibah, qalu, seketika itu mereka mengucapkan apa? Inna lillahi. Apa artinya inna lillah? Apa artinya? Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Tidak cukup sampai situ. Bukan cuma kami milik Allah, tapi apa? Apapun yang bersama kami, rumah, pasangan, anak, orang tua, kendaraan, tabungan, kesehatan, itu pun milik siapa? Allah. Ketika Allah mau ambil, antum protes. Milik siapa? Milik siapa? Rumah antum milik siapa? Kendaraan antum milik siapa? Pasangan hidup antum milik siapa? Anak antum milik siapa? Orang tua antum milik siapa? Semuanya milik siapa? Inna lillah, kami milik Allah, dan apapun yang bersama kami milik Allah. Maka ketika Allah ambil, ya tidak boleh protes. Kenapa? Ini milik siapa? Kita ini sekedar hak pakai, bukan hak milik. Allah kasih kita kesempatan untuk apa? Silakan dipakai, tapi jangan dimiliki. Maka salah satu yang bikin kita itu sedih, nyesek dalam dada ini apa? Ketika kita merasa memiliki. Dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang sahih, antum pernah dengar cerita ibunya Anas bin Malik enggak? Siapa ibunya Anas bin Malik? Istrinya Abu Talha, Ummu Sulaim. Barakallahu fiik. Ana doain antum, mudah-mudahan antum sama Allah dikasih. Amin ya rabbal alamin, insyaallah ya, amin ya rabb. Jangan ada ibu-ibu. Sudah. Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah. Antum tahu Ummu Sulaim ini salah satu keutamaannya apa? Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj masuk ke dalam surga, itu ada sendal parkir di depan pintu surga. Parkir. Kalau Bilal apa? Suara sendalnya kan, suara terompahnya. Ini sendalnya sudah parkir, tidak ada suaranya, sendalnya parkir. Rasulullah tanya, "Na'lu man hadhihi ya Jibril?" Jibril,
ini sendalnya siapa ini? Apa kata Jibril? Rumaisa atau Rumaisa Ummu Anas. Ini sendalnya Rumaisa, ibunya Anas bin Malik. Masya Allah. Jadi sendalnya sudah parkir di depan pintu surga. Apa keutamaannya? Nomor satu, ketika dilamar oleh Abu Talha, itu semua kekayaannya Abu Talha ditolak. Lah, ana ndak butuh ini. Inti kafir, ana muslimah. Ndak boleh perempuan muslimah nikah sama laki-laki kafir. Bilang sama kamu punya tuan Abu Talha, kalau dia mau masuk Islam, saya jadikan keislamannya dia mahar buat saya. Marah Abu Talha, ini perempuan janda sombong. Tapi ternyata Allah kasih hidayah buat siapa? Abu Talha. Yang kedua, setelah dia menikah dengan Abu Talha, apa yang terjadi? Punya anak. Dan Abu Talha itu kerjanya pedagang, saudagar, ndak pulang sebulan, ndak pulang 2 bulan. Karena zaman dulu rihlatash syita'i wasaif, dagang itu jauh, ndak seperti sekarang ke pasar Martapura lah, jauh, lewat jauh. Sudah, ketika Abu Talha mau berangkat berdagang, anak Abu Talha hasil menikah dengan Ummu Sulaim itu sakit kan. Terus Abu Talha bilang apa? Ummu Sulaim, ini tolong anak saya dijaga dengan baik, jangan sampai dia ini tambah sakit, jangan, jaga dia. Sudah, kata Ummu Sulaim, fauqal aini war ra's, nurut saya sama kamu, tak jagain anakmu dengan baik. Sudah, berangkat Abu Talha. Itu anak sama Ummu Sulaim dirawat, tapi namanya umur di tangan siapa? Di tangan Allah. Sebaik-baiknya merawat, kalau memang Allah takdirkan meninggal, tetap akan meninggal. Sudah, pas hari kedatangannya Abu Talha, itu anak meninggal dunia. Pas hari Abu Talha datang, itu anak meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim tahu, ini nanti ba'dal isya suamiku datang. Tapi sore jam 5, ini bahasa kita ya, sore jam 5 anaknya meninggal. Maka sama Ummu Sulaim, itu anak dibungkus kain rapi banget, kemudian ditaruh di kasur di kamar dia biasa tidur. Ketika Abu Talha ba'da salat isya datang ke rumah, tanya, bagaimana anak kita? Apa jawabannya Ummu Sulaim? Ahda min qabl, sudah tenang dibandingkan sebelumnya. Masya Allah. Coba kalau istri sekarang, anak pilek telepon suami sehari 10 kali, pilek loh, ini mati loh dilongkas ini. Coba, ini Ummu Sulaim, maka pantas kalau sendalnya parkir di mana? Di surga. Ummu Sulaim bilang ahda'u min qabl, dia lebih tenang dibanding sebelumnya. Sudah tenang Abu Talha. Ummu Sulaim masak enak, Ummu Sulaim dandan cantik. Setelah itu Abu Talha makan, dia selesaikan urusan keperluan dengan istrinya. Setelah semuanya selesai, Ummu Sulaim tanya, Abu Talha, saya mau tanya, boleh enggak? Boleh. Mau tanya apa? Begini Abu Talha, tetangga kita dipinjemin gelang emas oleh tetangganya. Kemudian oleh pemilik gelang, gelangnya diambil. Ternyata yang dipinjemin marah-marah. Dibilang, oh tidak boleh diambil, ini gelang saya. Bagaimana Abu Talha? Apa kata Abu Talha? Ya tidak boleh begitu. Kalau dia ngerti itu pinjaman, ketika diambil harus dikembalikan. Oh begitu, harus. Karena dia ngerti ini barang pinjaman, titipan. Ya khair, bagus. Sekarang gini Abu Talha, kita punya anak itu titipan Allah atau bukan? Titipan. Nah begini Abu Talha masalahnya, tadi sore sama Allah titipannya diambil. Kaget Abu Talha, ini kalau kena orang Martapura di antara dua, kalau ndak stroke jantung ini. Ya apa? Sudah selesai semua, makan zen, enak sudah. Nampaknya bentar lagi makan enak juga ini. Makan enak begitu. Kemudian dia hubungan dengan istrinya, dia campur dengan istrinya setelah lama tidak ketemu kan. Baru selesai semua itu diceritain anaknya apa? Meninggal. Tapi Abu Talha tidak bisa ngomong sudah. Kenapa? Karena di awal dia sudah tahu bahwa ini barang apa? Titipan. Selesai.
dimandiin, disolatin, dikubur malam itu. Besok subuh Abu Talha ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Talha bilang, ya Rasulullah, Umma Sulaim sabarnya keterlaluan. Wih, Rasulullah kaget. Kif sabar keterlaluan, ini model apa? Diceritain, anak saya sakit, saya bilang suruh rawat dia, saya berangkat kerja, setelah saya pulang anak saya meninggal, istriku ndak ngomong. Sampai saya makan enak, saya kumpul sama dia, setelah semuanya selesai baru dia ngomong. Apa kata Rasulullah? Harusnya begitu memang. Karena apa? Apabila engkau diberitahu dari awal, engkau tidak akan bisa makan, engkau tidak akan bisa istirahat, engkau tidak akan bisa kumpul campur dengan istrimu. Maka begitu. Terus apa? Rasul katakan, aku doakan semoga Allah berkahi malam kalian nanti. Artinya apa? Kalau nanti malam kalian kumpul lagi, saya doakan barokah. Apa yang terjadi? Malamnya Abu Talha kumpul dengan Ummu Sulaim, dan Allah takdirkan punya anak. Anak itu namanya Abdullah, dan Abdullah punya 10 anak, semuanya hafal Quran karena keberkahannya doa Nabi Muhammad. Dari cerita ini kita ngerti apa? Kalimat inna lillah berarti milik kita atau milik Allah. Seketika Allah mau ambil, protes atau ikhlas? Ikhlas karena memang milik siapa? Allah. Yang kedua, bukan cuma inna lillah, tapi apa? Wa inna ilaihi raji'un. Apa arti wa inna ilaihi raji'un? Dan kami pun akan pulang kepada Allah. Antum tahu enggak artinya itu apa? Bukan sekedar pulang. Lah. Wa inna ilaihi raji'un itu artinya adalah, dan kami ya Rabb akan ambil kembali di sisimu apa-apa yang telah engkau ambil dari kami sebelumnya. Apa maksudnya? Apa-apa yang Allah ambil dari antum di dunia, Allah akan ganti nanti di surga. Mau tahu dalilnya? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang Allah uji kedua matanya buta, fasabar, orangnya sabar, apa Allah katakan melalui hadis Rasulullah, awwadtuhuma bil jannah, aku ganti kesabarannya atas kedua mata yang buta itu dengan surga. Diambil nikmat mata di dunia, Allah ganti dengan surga. Contoh yang lain lebih jelas. Antum tahu sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Muhammad siapa? Mulai. Ini teka-teki silang nampaknya, bukan pengajian ini ya, ini kuis sepertinya ya. Siapa sahabat Nabi yang punya wajah paling mirip dengan Nabi Muhammad? Jangan buka Google, jangan. Antum browsing. Siapa? Itu sepupunya Nabi Muhammad, Ja'far bin Abi Talib. Bukan Ali, siapa? Ja'far bin Abi Talib, yang kemudian dikenal dengan apa? Ja'far At-Tayyar. Kenapa dibilang tayyar? Ja'far penerbang. Kenapa dia dibilang penerbang? Pilot dia, pilot gitu. Dari mana Ja'far pilot? Belum ada pesawat zaman itu ya. Ceritanya begini. Ketika perang, Ja'far itu oleh Rasulullah, saking cintanya Rasul sama Ja'far radhiyallahu taala anhu, itu ketika kaum muslimin pulang perang dan kaum muslimin menang, Ja'far hidup, tidak meninggal syahid, tidak. Rasul bilang apa? Saya tidak tahu ini. Ini saya bahagia karena kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin atau karena selamatnya Ja'far. Bayangin, sampai Rasul tidak bisa bedain, ini saya senang karena orang Islam menang atau karena Ja'far selamat nih. Saking cintanya Rasul dengan siapa? Ja'far bin Abi Talib. Nah, ketika perang berikutnya, Ja'far bin Abi Talib suruh pegang panji perang. Maka sama orang kafir tangannya dipotong. Dipotong tangan kanan, pegang pakai tangan kiri. Tangan kiri dipotong, dia rangkul pakai apa? Kedua lengannya. Sampai kedua lengan itu oleh orang kafir dua-duanya dipotong.
sampai dia meninggal dunia. Ketika perang selesai, Rasulullah lihat ternyata Ja'far mati syahid. Terus Rasul lihat tangannya apa? Putus sampai bahu. Rasulullah bilang apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, abdala li Ja'farin, menggantikan untuk Ja'far ini kedua tangannya yang terputus, Allah ganti apa? Bijanahaini fil jannah yatiru bihima haitsu sya'. Allah gantikan dengan dua sayap di surga yang dia boleh terbang dengan itu kemanapun dia mau. Berarti hilang di dunia, Allah ganti di mana? Di surga. Berarti kalimat innalillah itu ngajarin kita untuk ikhlas. Karena memang yang Allah ambil milik siapa? Allah. Wa inna ilaihi raji'un itu mengajarkan kita untuk optimis. Apapun yang engkau ambil di dunia ini ya Allah, aku akan mengambil kembali kelak di hadapanmu di surga. Terus Allah bilang apa? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bisa sabar tadi itu orang-orang yang oleh Allah dikasih kehormatan. Allah memuji mereka. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Allah bersalawat kepada mereka. Wa rahmah, dan Allah berikan rahmat untuk mereka. Rahmat itu apa? Kunci pembuka pintu surga. Kita kalau tidak dapat rahmatnya Allah bisa masuk surga? Tidak bisa. Kita bisa masuk surga dengan amal kita. Yang rajin-rajin sholat itu loh, yang rajin-rajin puasa, yang rajin sedekah. Antum tidak akan masuk surga dengan amal antum lah. Tapi antum akan masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Sementara antum tahu, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi sesama tidak akan mendapatkan kasih sayang rahmatnya Allah. Berarti kalau sholatnya baik tapi sama orang lain cuek, lah, tidak bisa. Puasanya sempurna tapi ketika ada orang kelaparan dia tidak mau bantu, tidak bisa. Maka baiknya antara kita dengan Allah itu tercermin dengan baiknya kita dengan sesama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa artinya hadirin? Allah untuk orang yang mampu bersabar ketika Allah beri ujian, Allah kasih solawat untuk mereka dan Allah siapkan pahala syurga untuk mereka. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, man lam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyatlub ilahan siwai. Orang yang tidak sabar atas ujianku dan tidak ridho dengan takdirku. Ayo coba, yang tidak ridho dengan, kenapa ulun, kenapa bukan, nah, kenapa harus saya, kenapa bukan, tidak ridho dengan takdirnya Allah. Apa Allah bilang? Falyatlub ilahan siwai, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Maka Allah katakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Artinya apa? Orang yang senantiasa berusaha untuk ikhlas ketika terkena musibah. Orang yang senantiasa berlatih untuk sabar ketika kena musibah, Allah akan berikan hidayah, keikhlasan dan kesabaran untuk mereka. Man tasabbara sabbarahullah. Orang-orang yang berlatih sabar, maka Allah akan berikan dia kemampuan untuk sabar.